Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Semarang. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Diduga dibunuh, seorang perempuan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh gosong di sebuah gubuk yang terbakar. Ringankan beban warga karena cabai mahal, para petani cabai di Kabupaten Magelang melelang cabai secara langsung. Kami juga akan menyajikan kilas balik 2021 vaksinasi COVID-19 yang sudah melampaui target vaksinasi nasional. Ya, vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah telah melampaui target vaksinasi nasional hingga jelang akhir tahun ini. Vaksinasi telah mencapai lebih dari 76% dosis pertama dan lebih dari 59% dosis kedua. Berikut kami sampaikan kilas balik 2021 vaksinasi di Jawa Tengah. Gong vaksinasi COVID-19 untuk Provinsi Jawa Tengah diawali penyuntikan vaksin jenis Sinovac untuk Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Tachi Yassin Mumun. Vaksinasi diikuti pelayanan publik dari unsur forum pimpinan daerah di RSUD Tugurejo, Semarang. Di antaranya Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Bakti Agus Fajari. Vaksinasi perdana ini tidak dilakukan serentak di 35 kota dan kabupaten karena stok vaksin terbatas. Vaksinasi untuk tenaga kesehatan hanya di 3 tempat, yakni kota dan Kabupaten Semarang serta kota Solo. Karena kita di Rumah Sakit Tugu ini per 15, alhamdulillah 15 batch yang pertama sudah jalan. Bentar lagi nanti akan diikuti yang batch keduanya, 15 yang kedua dan 15 yang ketiga, langsung tenaga nakes. Dan itu juga serentak kita lakukan di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang, dan di Kota Solo. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan untuk memastikan bahwa ayo divaksin, biar semuanya lancar. Vaksinasi tenaga kesehatan pertama diikuti 800 tenaga kesehatan di 3 lokasi itu. Vaksinasi tenaga kesehatan selanjutnya digelar di 33 kota dan kabupaten lainnya. Vaksinasi tahap kedua berjarak 28 hari dari vaksinasi tahap pertama. Para tenaga kesehatan menjadi prioritas karena berada di garda terdepan penanganan COVID-19, sehingga paling beresiko terpapar COVID-19. Apalagi banyaknya tenaga kesehatan dan dokter yang gugur selama menangani pasien COVID-19. Keinginan tinggi para lansia untuk divaksin juga terlihat pada gelombang kedua di Kota Semarang. Mereka mengikuti proses mulai dari screening hingga penyuntikan vaksin dengan mengikuti protokol kesehatan. Namun vaksinasi lansia tidak selamanya berjalan mulus. Di Pasar Kupu, Kabupaten Tegal misalnya, pedagang berusia lansia menolak untuk divaksin. Mereka menutup lapak dagangan lebih awal. Mereka termakan hoaks soal efek samping vaksin yang menimbulkan gejala demam dan pusing. Petugas harus meyakinkan dan membujuk para pedagang lansia agar mau divaksin. Bersamaan dengan para lansia, vaksinasi juga diberikan kepada para pelayan publik. Di antaranya polisi, TNI, wartawan, para PNS ASN, dan guru. Mereka juga tergolong kelompok rentan terpapar karena berada di lapangan dan melayani warga secara langsung. Polisi di Polres Tegal misalnya, menerima suntikan vaksin di klinik Pradana Polres Tegal. Tidak semua polisi berani disuntik. Salah satu polisi bahkan bertingkah aneh karena takut jarum suntik. Ia harus ditenangkan rekannya sehingga disuntik paling terakhir. Bulan Juli 2021, vaksinasi mulai digencarkan untuk masyarakat umum. Di Sukoharjo, vaksinasi digelar secara massal di sejumlah fasilitas kesehatan. Vaksinasi mentargetkan 4.000 warga. Vaksinasi diharapkan bisa menciptakan kekebalan komunal di kalangan masyarakat umum. Vaksinasi COVID-19 bukan tanpa kendala. Stok vaksin yang masih terbatas menjadi halangan. Seperti di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, ratusan warga tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa karena tidak kebagian vaksin.
Padahal mereka telah mengantri lama sejak pagi. Warga tidak beranjak dari lokasi meski petugas telah mengumumkan vaksin habis. Akibatnya, kerumunan terjadi. Kekurangan stok vaksin juga sempat terjadi di Kabupaten Klaten. Selain mengajukan tambahan vaksin, pemerintah Kabupaten Klaten juga bekerja sama dengan Polri untuk mempercepat capaian target vaksinasi untuk 900.000 warga. Di tengah keterbatasan vaksin, menjelang akhir Agustus, vaksinasi diperluas untuk ibu-ibu hamil karena mereka juga termasuk kelompok rentan bersama calon bayi. Para ibu hamil di Kabupaten Grobogan membludak di Rumah Sakit Islam Purwodadi. Selain ibu hamil, para siswa dan guru mulai menjadi target vaksinasi sebagai persiapan belajar tatap muka. Para siswa SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan rela mengantri panjang untuk mendapat suntikan. Bahkan karena sedemikian bersemangatnya, anak-anak ini mengabaikan protokol kesehatan. Untuk mempercepat capaian target, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai inovasi pendekatan. Selain secara massal, vaksinasi juga dilakukan dengan sistem jemput bola atau door-to-door. Presiden Joko Widodo bahkan meninjau langsung vaksinasi door-to-door ini di Dukuh Ledok, Segaran, Klaten. Suasana seru sempat terjadi saat Presiden bertemu sosok pria yang mirip Presiden. Saya kira ini adalah juga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan targetnya hari ini adalah 8.000 di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Dan kita harapkan semua masyarakat mudah mengakses vaksin, mudah mengakses program vaksinasi ini, sehingga semuanya bisa segera divaksin agar terhindar dari penyebaran COVID. Sementara untuk menjangkau warga-warga di pelosok, petugas kesehatan harus berjuang keras, bahkan melintasi kawasan hutan dengan kendaraan off-road melalui jalan berlumpur dan becek. Semua dilakukan para tenaga kesehatan agar warga di desa terpencil Desa Wotgalih, Kecamatan Jatingara, Kabupaten Tegal mendapatkan suntikan vaksin, meski desa ini tidak memiliki kasus COVID-19 sejak pandemi datang. Percepatan dan inovasi vaksinasi di Jawa Tengah melebihi angka 70% target nasional. Meski demikian, sejumlah daerah seperti Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang belum mencapai target meski capaiannya di atas 30%. Berdasarkan data dari halaman vaksin.kemkes.go.id, hingga tanggal 29 Desember, Jawa Tengah telah mencapai 76,90% dosis pertama dan 59,56% dosis kedua. Capaian ini melebihi target nasional 70%. Target vaksinasi ini terlihat dari capaian sasaran untuk tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum maupun anak berusia 12 hingga 17 tahun. Nyaris seluruh tenaga kesehatan telah mendapat suntikan vaksin 2 dosis. Bahkan sebagian telah mendapatkan suntikan booster jenis vaksin Pfizer dan Moderna. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Anak-anak di lereng Gunung Slamet, Purbalingga ternyata memiliki cara sederhana untuk memeriahkan malam tahun baru. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya. Tidak mau kalah dengan anak-anak di perkotaan, anak-anak di lereng Gunung Slamet di Desa Pengalusan, Purbalingga juga menyiapkan berbagai hal untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Namun cara mereka sangat sederhana. Mereka menyiapkan trompet berbahan daun kelapa atau biasa dikenal sebagai trompet janur. Bunyi trompet ini tidak kalah nyaring dengan trompet-trompet modern yang biasa dibuat dari plastik. Trompet dibuat dengan cara daun kelapa dipotong lalu diikat melingkar menyerupai trompet. Bentuk trompet tentu sesuai selera setiap anak. Membuat trompet janur dengan biaya super murah sudah menjadi tradisi warga lereng Gunung Slamet menyambut tahun baru. Ini kan anak-anak Desa Pengalusan biasa tiap tahun menjelang tahun baru itu membuat
trompet dari janur karena bahannya itu murah, terus gampang didapat, nggak pakai biaya mahal. Terus untuk melestarikan budaya tradisional. Membunyikan trompet janur menjadi cara sederhana anak-anak lereng Gunung Slamet menyambut dan memeriahkan malam tahun baru nanti. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat tahun baru dan sampai jumpa tahun depan.